Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Untuk kamu yang baru datang, kenalkan aku Sora. Jangan lupa yuk di subscribe YouTube channelnya Sora agar kita bisa saling support, saling bantu satu dengan yang lainnya ya. Biar kita menjadi semakin positif hari demi hari. Ya, Sora juga semakin senang untuk ngebacain kamu dan kamu bisa dapetin hal-hal positif dari channelnya Sora. Oke Sora, hari ini kita mau baca tentang apa? Hari ini kita mau baca tentang sebuah tema ya. Sora mendapatkan pesan-pesan dan feeling-feeling ya. Kalau ternyata ada seseorang yang hatinya masih tertawan sama kamu. Ya, ternyata hatinya adalah tawanan cintamu. Yang ternyata hatinya adalah tawanan cintamu. Jadi ternyata hati dia itu masih terbelenggu ya kan. Ditawan sama cintanya kamu, berarti dia belum bisa melupakan dan sebagainya. Kita mau tahu gimana ceritanya? Yuk. Kita akan mulai sekarang. Kita doakan hal-hal baik akan terjadi selama pembacaan ini. Ya. Kita mau lihat dulu ya, bagaimana cerita kalian dan ada apa. Oke, yang pertama. Five of Wands. Wow, ya. Hubungan yang sebelumnya begitu banyak hal yang meletup-letup di sana ya. Adanya letupan-letupan emosi, adanya letupan-letupan ego, adanya letupan-letupan perbedaan keinginan yang saling bertubrukan di sana ya, yang membuat hidup ini hubungan ini seperti begitu banyak tantangan dan rintangan ya, karena terjadinya banyak sekali hal yang menguras emosi itu jadi bisa menggebu-gebu kalau Sora lihat di sini ya. Di sini juga begitu banyak adanya persimpangan ya, kebingungan mau maju atau mau mundur, banyaknya salah paham, banyaknya hal-hal yang kayak hubungan ini tuh sering sekali memanas kalau Sora lihat di sini ya. Menguras energi juga sih kalau yang Sora lihat ya. Jadi memang di sini ada kepentingan ego di sana ya, perbedaan pendapat, banyak clash gitu yang kalau Sora lihat ya. Kita mulai kira-kira apa sih yang terjadi. Dan di sini juga ada periode yang seperti tidak mendukung kalian ya. Banyak hal yang dari internal itu sudah kurang kondusif dan dari eksternal pun banyak periode-periode yang tidak menguntungkan ya kalau Sora lihat di sini. Ada yang sedang dari dirinya dia mungkin belum siap waktunya karena dia memang masih dalam periode keadaan kehidupan dia belum stabil ya. Belum stabil ini banyak faktornya, bisa karena belum stabil dari pikiran, belum stabil dari finansial, belum stabil dari kesehatan mental ya. Jadi kayak apa ya Sora bilangnya tuh, kayak situasi-situasi itu tidak mendukung ya. Jadi ini seperti ada arah yang tidak bisa kamu, ada yang dari dalam dan ada hal yang tidak bisa dikontrol, yaitu faktor dari luar yang membuat hubungan ini begitu banyak tantangan dan rintangan ya. Jadi kalau Sora lihat, tapi ini juga memang ada hubungan yang menandakan bahwa hubungan ini adanya sebuah roda karma atau keterikatan ya. Berarti artinya memang pertemuan kamu dengan orang ini itu sudah memang ditakdirkan oleh semesta. Ada satu maksud yang berjalan untuk kalian ya. Kita mau lihat dulu secara garis besar saja apa yang mungkin menjadi sebuah isu di antara kalian ya. Kalau Sora lihat di sini, begitu banyak beban yang sedang ditanggung sama dia. Jadi kalau Sora lihat di sini adalah seseorang yang tidak siap kalau Sora lihat, karena begitu banyak hal yang menjadi bebannya dia ya. Banyak hal yang membuat emosi dia itu stres, tertekan gitu ya kalau yang Sora lihat ya. Di sini jadi kayak banyak tanggung jawab yang makanya keadaan itu yang membuat dia itu semakin tidak siap secara mental dan secara kondisi untuk bisa melanjutkan hubungan yang sehat sama kamu. Kalau Sora lihat di sini ya. Karena banyak hal yang harus dia kerjakan, overwhelming, tenaganya itu habis, fokusnya itu dia habis sama terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Jadi dia sendiri kebingungan apa yang mesti dia lakukan sebenarnya ya. Ini ada yang berhubungan sama keluarga ya, ada yang berhubungan sama rumah, ada juga yang ngomongin soal tanggung jawab sama masa depan. Jadi begitu banyak hal yang dia belum siap untuk namanya masa depan ya. Itu juga yang mungkin menjadi pertikaian ya, karena masa depan itu belum siap untuk kayak dia hadapi ya, tenaganya itu sudah habis gitu ya.
Dan di sini kalau Sora lihat ada juga yang bermasalah adalah tentang sikap dia yang mungkin sering abai, sering acuh gitu ya. Sering menghindari kalau ada masalah, silent treatment gitu ya. Ngambek ya. Sora menangkap di sini banyak sikap yang silent treatment, ngambek, menjauhi, acuh gitu ya kalau yang Sora lihat. Jadi banyak yang kamu merasa bahwa masalah itu menjadi suatu masalah yang jadi gunung es beku yang tidak bisa melumer karena sikap dia yang tidak kooperatif. Sikap dia yang selalu menghindari masalah, sikap dia yang apa namanya, ada pola-pola yang Sora lihat sering sekali seperti itu. Apalagi kalau dia lagi stres, dia akan cenderung menghindar ya. Dan ada di sini yang salah satu menjadi kendala adalah tentang masalah finansial, fokus terhadap suatu pekerjaan yang harus benar-benar dia totalitas ke sana. Karena ini semua ada hubungannya. Ada satu, seorang melihat di sini ada satu keterkaitan, beban yang ada, tanggung jawab yang harus dia emban, membuat dia secara energi habis dan secara apa namanya, fokus itu tidak bisa fokus ke personal dia secara penuh ya. Jadi banyak energi dia itu dia fokuskan ke berarah ke fokus aja soal uang, soal kerjaan, sesuatu yang harus dia fokuskan ya. Jadi kayak dia mengesampingkan yang namanya perasaan. Itulah yang dia lakukan. Jadi orang yang sebenarnya boleh dikatakan menghindar lah ya. Kalau Sora lihat dari masalah urusan perasaan akhirnya karena mau fokus kerja. Sekarang kita mau lihat ya, siapa sih ciri-ciri orang ini? Ciri-ciri orang ini ya, kamu sama orang ini itu adalah orang yang tidak asing sebenarnya dari kamu, orang yang kalian sudah saling mengenal sebelumnya. Bisa saja adalah seorang teman lama, teman bekas sekolah, teman bekas kuliah dulu, teman kerja dulu, tetangga, pokoknya sesuatu yang tidak asing lagi ya. Jadi ketika kita ngomongin soal masa lalu nggak selalu reverse ke mantan, tapi sesuatu yang sudah dikenal. Kalau Sora lihat di sini, kalian bisa saja punya banyak kenangan-kenangan yang sudah berlalu sama-sama ya. Kalau Sora lihat dan apa namanya, hubungan kalian itu banyak saling awalnya itu mungkin penuh dengan bunga-bunga gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini penuh dengan hal yang menyenangkan. Kalau Sora lihat di sini awalnya itu dia seperti banyak yang manjain kamu, nyayangin kamu banget, ngasih kamu perhatian banget, makanya kamu sampai berbunga-bunga lah istilahnya karena dia tuh kayaknya totalitas banget sama kamu. Kalau Sora lihat di sini ya. Ini juga apa namanya, menandakan ada beberapa, nggak semua. Kalau Sora lihat ada yang beberapa mungkin dia lebih tua dari kamu ya. Secara umur atau secara pikiran. Kalau yang Sora lihat ya, orang ini itu lagi banyak perubahan dalam hidupnya dia. Dalam kondisi perubahan. Ada yang mungkin harus berubah tempat tinggal, ada yang harus berubah tempat kerja atau pindah kerja. Tapi kalau Sora di sini, orang ini adalah orang yang sedang dalam periode transisi dalam hidupnya ya. Atau ketika kamu kenal dia lagi baru transisi, misalnya baru pindah kerja, baru pindah ke kota kamu misalnya. Sesuatu yang seperti itu ya. Tapi ini juga adalah orang yang lebih sering pakai aksi nyata ya. Jadi orang tuh yang mengutamakan aksi. Makanya terkadang tanpa berpikir benar-benar dengan seksama, dia langsung beraksi orangnya ya. Kadang-kadang bisa impulsif ya, belum jelas perencanaan, belum jelas ngelihat seperti apa, langsung mengambil tindakan karena mengutamakan tindakan. Kalau Sora lihat di sini orangnya cenderung manja sama kamu ya, dan langsung kalau Sora lihat langsung suka, langsung saling menyayangi dan suka di awal hubungan ya. Dan di sini ada sisi manja yang dia seperti kayak selalu pingin di ngertiin, selalu pingin kamu yang merhatiin dia ya. Kalau Sora di sini ada sisi yang romantis juga di sini. Orang yang banyak memakai perasaan atau romantis ya. Bisa juga adalah seseorang yang sensitif, dan ini adalah orang yang langsung jatuh cinta sama kamu pada pandangan pertama ya. Orang yang suka mau belajar, pingin tahu banyak hal baru, kadang-kadang bisa menjadi kepo ya kalau yang Sora lihat, dan kadang-kadang sedikit naif. Ketika dia sudah fokus sama satu hal yang tadi Sora bilang menjadi keinginan dia, pikiran dia tuh tipenya nggak bisa mikir multi thinking, itu nggak bisa. Jadi kalau udah satu yang dia pikirkan, itulah yang jadi fokusnya dia. Jadi dia nggak bisa kayak mikir kemana-mana lagi gitu loh. Kalau udah fokusnya ke situ ya udah ke situ aja. Jadi nggak bisa mikir yang kesini kesana gitu loh. Jadi
Ini yang semakin sulit gitu loh. Dengan keadaan yang gak kondusif, orangnya memang kan orang macam-macam ya. Kalau sholat di sini orangnya tipenya begitu. Kalau udah fokus sama satu hal bisa nggak ngelihat yang lain gitu loh. Ya, kayak susah membagi pikiran orangnya. Di sini kalau Sora lihat ada orang yang secara tampilan fisik ini memang tipenya kamu banget ya. Ada yang secara fisik itu menarik, charming, sensual ya, orangnya kreatif juga, good looking lah tipenya kamu kalau Sora lihat di sini. Ada beberapa yang bekerja dalam industri-industri yang berhubungan dengan kekreativitasan. Ya, itu ada. Nah, sebenarnya dari kartu sini sudah menjelaskan bahwa sebenarnya hubungan ini menjauh adalah salah satunya adalah karena dia yang pergi. Kalau surat di sini ada dari dia yang menghindar. Tapi sekarang kita mau lihat apa yang dia rasakan sekarang setelah banyak menghindari kamu kalau surat di sini. Ya. Apa sih yang terjadi? Orang ini banyak berusaha merenung apa sih yang kayak sebenarnya aku mau lakuin. Jadi setelah dia menjauh dari kamu, dia mulai ada perenungan kayak mikir apa sih sebenarnya yang aku harus jalankan, apa sih tujuan aku berikutnya. Jadi mulai lebih mikir ya. Karena kan dia bisa fokus sendiri, jadi dia mulai lebih fokus untuk mikir sama hidupnya dia juga. Sama kayak dia mulai mikir apakah kemarin kamu itu adalah salah satu orang yang aku tuju dalam hidup aku. Kita dipertemukan tuh tujuannya apa? Mulai ada pikiran-pikiran seperti itu di dalam kepalanya dia. Dan ternyata kehilangan kamu itu ada suatu perasaan duka, ada perasaan murung, ada perasaan kecewa, ada yang tidak apa ya kalau Sora lihat ya, tidak gembira ya. Karena kalau Sora lihat di sini ada yang banyak, karena kamu banyak dari kalian yang menjadi salah satu orang yang menceriakan dia, mensupport dia, banyak bawa warna lain dalam hidupnya dia ya. Jadi kayak ada perasaan kehilangan. Ternyata setelah menjauh dan benar-benar mungkin ibaratnya nggak komunikasi dan sebagainya, menjauh ini tuh seperti dia baru kali ini merasakan perasaan kehilangan. Ternyata waktu ada sama nggak ada rasanya sangat berbeda ya. Jadi kayak baru berasa murung ya, moodnya langsung berubah dan langsung merasakan adanya perasaan kesepian ya. Jadi mungkin kan Sora udah bilang sama ini kamu nemenin dia, support dia, dukung dia, bantu dia ya, dan selama ini kamu selalu ada dan tidak pernah meninggalkan dia. Nah, tapi kalau sekarang kan tiba-tiba dia harus merasa sendirian gitu loh ya. Dan ada di sini yang mengalami sisi kepasrahan ya. Ada yang sebenarnya pasrah, bingung gitu ya, aku harus kayak gimana sekarang. Banyak juga yang seperti menyerahkan kepada takdir semesta. Kalau memang kalian akan bertemu lagi, harus bersama-sama lagi, kalian bisa sama-sama. Tapi itu tidak bisa melepas kenyataan kalau ternyata kan hatinya dia nih masih ada sama kamu gitu loh. Tertawan karena ternyata adanya perasaan kesendirian ya. Jadi kayak di satu sisi dia merasa kayak aku bebas nih gitu kan ya, sekarang udah gak ada tanggung jawab lah, ibaratnya mungkin seperti itu di awal dia merasakan. Tapi ternyata berjalan dengan waktu, ternyata yang dibebaskan itu mungkin hanya secara fisik atau secara pikiran, tapi ternyata tidak secara hati ya. Ternyata kebebasan yang dia cari itu adalah kebebasan yang dia bisa lihat pakai matanya dia, sesuatu yang jelas nyata terlihat. Tapi kalau ngomongin hati, ternyata hati itu tidak mendapatkan kebebasan yang seperti dia pikir gitu loh ya kan. Kebebasan secara nyata, tapi ternyata hati masih tertawan, hati ada keterikatan, namanya tertawan, terkurung, terikat, yang tidak bisa terlepaskan ya. Kita mau lihat apa sih sebenarnya yang dia rasakan ternyata ya. Kita mau lihat apa yang sebenarnya dia rasakan ya. Kenapa dia masih merasa dia tertawan hatinya sama kamu. Dia sebenarnya bingung. Banyak yang kayak, aduh kok aku ternyata ngerasa keterikatan sama kamu sangat besar ya gitu ya. Dia juga banyak yang bingung sama perasaan sendiri. Ternyata aku tuh hatinya sedalam itu sama kamu. Dan hatinya tertawan karena dia tidak bisa berhenti mikirin kamu ya. Dia berusaha membebaskan diri, tapi ternyata pikiran dia terus narik mikirin kamu gitu. Dan di satu sisi ada perasaan bersalah ya. Kamu tuh baik banget buat aku, rasanya aku nggak layak sebenarnya buat kamu, memang sebenarnya aku harusnya pergi gitu. Tapi artinya di saat dia menjauh dari kamu
segala kebaikan kamu itu teringat di memorinya dia. Dia ingat banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan buat dia. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan itu juga yang mengikat antara kamu sama dia. Gitu. Selain emosi, semua pertolongan kamu ternyata adalah ibaratnya menjadi hutang budi di hatinya dia. Ya kan? Service. Baru tadi seorang baca ngomongin soal bantuan. Nah, artinya kamu adalah orang yang banyak menolong dia, banyak bantu dia. Banyak kebaikan yang sudah tersisa ya. Jadi tidak bisa menghapus begitu saja kebaikan hati kamu, ketulusan kamu sama dia untuk dilupakan begitu saja. Dan perasaan ini memakan dia pelan-pelan. Artinya perasaan itu seperti kayak makin lama dia semakin merasa tertawan, semakin merasa rindu, semakin merasa keterikatan. Ya. Dan dia berharap banget aku bisa menjadi seseorang yang berbeda. Aku mungkin bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik. Mungkin situasi aku nggak seperti ini. Ini kan banyak situasi-situasi orang putus asa karena keadaan ya. Oke. Dan dia mulai bertanya-tanya kayak, kamu akan bisa maafin aku nggak ya terhadap apa yang sudah aku lakukan? Karena dia menyadari dia yang dalam tanda kutip seperti mungkin merusak hubungan kalian gitu ya, secara pelan-pelan. Dan ternyata setelah ditinggalkan dari kamu, sekarang malah hatinya tertawan dan dia malah bingung arahnya mau kemana. Artinya kalau saudara lihat, banyak dari kalian di sini yang memberikan arahan sama orang ini. Banyak memberikan arahan dan tujuan gitu loh, hidup dia mau kemana. Dan di sini seperti ada limbo, kebingungan, perasaan merasa bersalah karena sudah meninggalkan kamu begitu saja, ya, menghindari kamu, dan sekarang ya dianya yang lost sendiri gitu. Jadi kamu gini loh, perasaan kamu yang pernah ngerasa bingung dengan sikap dia dan yang dialamin sekarang dialami juga sama dia. Ya. Dan di sini ada satu perasaan tertawan hatinya karena dia merasa kesepian dan dia tidak mau sendiri. Dia butuh kamu menemani dia. Ternyata hati kamu masih mengunci dia, gitu loh. Mengunci hatinya dia tuh nggak bisa kemana-mana. Ya, itu yang saudara lihat. Oke. Lalu, ya, kira-kira apa yang kedepannya akan dia lakukan atau apa yang akan terjadi? Saudara lihat di sini ada seseorang yang sedang membangun perencanaan dan analisa. Artinya adalah orang yang ingin menegaskan pikirannya dia. Artinya orang ini banyak yang berusaha menimbang dengan logika, berusaha menganalisa situasi dan keadaan. Apa yang terbaik yang harus dia lakukan. Dia pingin bisa lebih fokus banget, pingin lebih bisa dengan jelas melakukan apa yang ada di masa depan. Tapi ini juga menandakan seseorang yang merindukan komunikasi sama kamu. Karena memang komunikasi sama kamu adalah satu-satunya jawaban untuk melepaskan diri dari tawanan ini ya, gitu loh. Kan? Orang ini masih butuh waktu karena begitu banyak yang harus dia pikirkan. Tapi orang ini pelan-pelan udah mulai berpikir. Banyak yang di sini kena mental health, stres, depresi, bingung, frustasi itu ada ya. Jadi orang ini sedang mengatasi dulu kondisi psikologi dia, kondisi mental dia yang tidak benar-benar baik sebenarnya ya. Jadi kalau saudara lihat di sini ada tekanan-tekanan dan sebenarnya kalau dibilang nggak siap. Apalagi sebenarnya dia menyesali aku ninggalin kamu makin tidak siap. Tapi kalau saudara lihat akan ada sebuah pergerakan datang ya. Kalau saudara lihat di sini, saat dia sudah benar-benar mentok, saat dia sudah benar-benar rindu, dan saat dia sudah benar-benar siap bergerak dan menyelesaikan satu demi satu apa yang harus dia perjuangkan, ada pergerakan ke kamu sih. Semua adalah kartu perjuangan, kartu pergerakan, kartu perjuangan. Jadi gini, seiring dengan waktu, ketika masalah dia satu demi satu mulai terkikis, akan semakin pergerakan dia sama kamu juga akan bisa semakin cepat. Jadi dia itu masih butuh waktu untuk energinya dia fokuskan dulu untuk memperjuangkan dan menyelesaikan dulu kondisi stres dia, depresi dia, tekanan dia, baru bisa dia memperjuangkan hal yang lain. Karena kalau secara mental dan stres aja dia nggak bisa hadapin, gimana kalau mau ke kamu sih? Semua kartu perjuangan ya. Jadi kalau saudara lihat, orang ini mau ada suatu perjuangan yang sedang dia lakukan secara nyata.
ngumpulin energi, mikirin strategi, dan lalu nanti diasosiasikan atau direalisasikan deh bahasa Sora, direalisasikan jadi sesuatu yang nyata. Baru datang kembali ke kamu untuk menunjukkan, nih aku datang kembali mau perjuangin kamu dengan hal yang nyata. Dia pingin bisa nunjukin sama kamu gitu loh. Jadi dia itu tipe yang seneng untuk segala sesuatu tuh yang kelihatan jelas depan mata, dengan nih aku memperjuangkan kamu dengan begini caranya, menyelesaikan situasi aku, menyelesaikan kondisi aku secara personal maupun secara kehidupan. Itu yang Sora lihat sih. Jadi memang tipe pejuang, tipe yang berperang dulu, baru nanti kalau sudah menang menunjukkan, nih aku sudah berhasil melewati ini semua. Paham ya maksudnya Sora? Itu sih kalau yang Sora lihat. Apa yang harus kamu lakukan? Satu kartu aja ya. Apa yang harus kamu lakukan? Sabar ya. Jadi gini, jangan bernegatif thinking ya. Jangan langsung berpikir bahwa segala sesuatu ini adalah sebuah kegagalan relationship ya. Orang bisa salah, orang bisa gagal ya. Jadi kayak yang bisa kamu lakukan adalah memahami bahwa orang bisa salah untuk belajar dan proses. Dan apa yang terjadi sekarang belum tentu berarti benar-benar kegagalan. Tanpa kegagalan 99 kali, si penemu lampu itu ya tidak akan bisa menemukan lampu itu kalau dia tidak gagal dulu berkali-kali. Soalnya lupa lagi namanya siapa ya. Udah malam nih, otaknya rada-rada capek gitu. Paham ya maksudnya Sora? Jadi sabar ya. Apa yang kamu sangka kegagalan itu belum tentu adalah sebuah kegagalan. Ini adalah masih proses ya. Fokus aja sama berkah, fokus aja sama nyari rezeki, fokus aja doain dia biar rezeki dia bagus, biar cepat dia finansialnya stabil, biar bisa ke kamu. Kamunya juga fokus kerja juga, nyari rezeki juga, bisa buat backup dia kalau ada apa-apa. Dan juga kamu fokus sama manifestasikan hal-hal positif untuk hidup kamu dan dia. Di sini ada jelas angka 9 ya. Di sini ini bisa berarti 9 minggu, bisa berarti 9 bulan. Kalau Sora lihat ini mingguan agak berat karena dia butuh proses satu-satu. Entah itu bulan ke-9, entah itu 9 bulan lagi, atau sesuatu di tanggal 9. Itu yang Sora lihat. Ya, kalau kamu nanya kapan periode waktunya. Ya. Tapi kalau Sora lihat di sini perjuangannya ada kok. Ini kartu pejuang semua sebenarnya ya. Itu sih. Jadi fokus kamu alihkan ke yang lain, biar kamu juga jangan uring-uringan, energi kamu juga lebih positif, biar kamu bisa bantu dia juga kalau dia balik. Gini, dengan mendoakan dia, memanifestasikan hal-hal positif terjadi sama dia, itu adalah sesuatu yang bisa bantu dia secara tidak langsung ya. Kirimkanlah doa-doa dan energi positif kamu ke orang ini. Oke? Kita akan mau lihat untuk astrologinya ya. Oke, astrologinya sebenarnya di sini tuh semuanya ada masalahnya ya. Semuanya ini sangat dominan ada. Jadi kalau ditanya bingung juga ya zodiaknya apa. Semuanya ada. Sora coba pakai charm ya. Karena semua kartu ada nih. Cups ada, Wands ada, Swords ada gitu ya. Kita coba pakai charm. Ya. Ada Sagittarius, Virgo, Virgonya 2 ya. Ada Libra, ada Capricorn, ada apa ini? Sebentar. It's Taurus nih ya. Taurus, Aries ya. Sorry, bukan Taurus, tuh satu lagi. Dan ada Cancer. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Ups, sorry ada yang jatuh. Kita sekarang mau coba lihat untuk alfabetnya. G, W, U, Z, C, V, B. Ada A, ada Z lagi yang dominan. Ada A lagi, ada M, ada B. B-nya juga dominan. Susah amat diambilnya. Dan ada H dan ada T. Dicek ya, nama-nama tengah, nama belakang, nama kota, nama segala-galanya lah ya. Ada alfabet dan sebagainya. Oke?
Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sarah minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Kalau yang ingin personal reading, silakan linknya ada di kolom deskripsi, atau yang ingin donasi untuk Sora, linknya juga ada di kolom deskripsi, atau bisa kirim super sticker. Yuk bantu Sora dan support Sora. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always Sarah. Bye bye.